Kami juga datang di sini ya Bapa untuk kembali berdoa, menyerahkan perjalanan hidup kami selanjutnya dengan segala pergumulan di dalamnya. Kami berserah hanya kepadamu. Kami sungguh percaya doa-doa yang kami panjatkan di sepanjang kebaktian ini Bapa dengarkan dan kabulkan. Kami juga akan merenungkan firman-Mu yang hidup, firman di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah untuk kami terapkan dalam hidup sehari-hari, juga lebih mudah untuk kami beritakan kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Hari ini saya akan berkhotbah dari surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 29. Saya akan berkhotbah dengan judul menunjukkan karakter yang baru di dalam Kristus. Dari surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 29 dengan judul menunjukkan karakter yang baru di dalam Kristus. Demikianlah bunyinya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Bapak Ibu, apa yang baru saja kita baca ini adalah pesan Rasul Paulus pada jemaat Efesus.
supaya mereka menjadi umat Tuhan yang semakin hari semakin menunjukkan karakter yang baru di dalam Kristus. Rasul Paulus mula-mula berkata, mereka seharusnya menghindari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 17. Mereka juga seharusnya meninggalkan kebiasaan hidup mereka yang lama. Ayat 22. Mereka juga mengalamilah pembaharuan dalam roh dan pikirannya. Ayat 23. Dan mereka seharusnya juga menampilkan gaya hidup yang baru dalam ayat 24. Alasannya karena mereka sudah menjadi murid Kristus dalam ayat 20 dan 21. Sehingga mereka seharusnya hiduplah seperti Kristus. Mereka benar-benar Kristen. Bukan hanya dalam hal doktrin dan seremoni, tetapi juga dalam gaya hidup mereka sehari-hari. Mereka seharusnya menampilkan gaya hidup yang semakin hari semakin berubah. Itulah yang disebut di sini menjadi manusia baru. Ya, dalam cara berpikir, dalam cara berperasaan, dalam cara berucap, juga dalam cara bekerja. Jadi di dalam nats ini sang rasul sangat menekankan supaya umat itu menunjukkan karakter yang baru di dalam Kristus. Ini juga berlaku bagi kita. Sebab kita juga adalah murid-murid Kristus, guru kita satu. Dalam ayat 20 dan 21 kan Rasul Paulus berkata, tanda kemuridan adalah telah belajar mengenal Kristus, telah mendengar tentang Kristus, telah menerima pengajaran di dalam Kristus, dan itu adalah pengajaran kebenaran yang nyata. Kita semua sudah menjadi murid-murid Kristus. Maka kita disebut Kristen. Ada Kristus di dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi tadi, janganlah itu hanya dalam hal doktrin dan seremoni keagamaan saja. Jangan hanya kitab suci kita yang berbeda. Jangan hanya cara sembahyang kita yang berbeda. Jangan hanya tempat kebaktian kita yang berbeda, tetapi juga karakter kita. Maka ajakannya di sini Bapak Ibu adalah marilah kita menunjukkan karakter yang baru dalam Kristus. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah kita menunjukkan karakter yang baru dalam Kristus itu? Supaya konkret, supaya betul-betul kentara, nyata. Itulah yang Tuhan kehendaki, nyata. Kalau kita membaca dengan seksama surat ini, khususnya Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 29, maka kita dapat mencatat di sini paling tidak 4 cara yang melaluinya kita menunjukkan karakter yang baru di dalam Kristus sebagai murid-muridnya. Yang pertama dirangkum dari ayat 17 dan 18, yakni kita hidup dengan pemikiran yang baru. Yang kedua dirangkum dari ayat 19, yakni kita hidup dengan perasaan yang baru. Yang ketiga dirangkum dari ayat 25 dan 29, yakni kita hidup dengan perkataan yang baru. Dan yang keempat dirangkum dari ayat 28, yakni kita hidup dengan pekerjaan yang baru. Bagaimanakah kita Bapak Ibu menunjukkan karakter yang baru itu dalam Kristus? Berapa cara yang melaluinya? Kita
menunjukkan karakter yang baru dalam Kristus sebagai murid-muridnya? 4. Yang pertama adalah kita hidup dengan pemikiran yang baru. Kalau kita membaca ayat 17 dan 18, ada 2 musuh di sini yang harus dihindari. Musuh pertama adalah gaya hidup, khususnya pemikiran orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini menunjuk kepada orang-orang sekitar di antara gereja Efesus. Efesus itu kota yang cukup luas. Dan orang Kristen di sana baru sedikit kala itu. Pastilah jemaat ini dikelilingi oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Dan pastilah mereka sehari-hari melihat gaya hidup mereka yang belum percaya Tuhan itu. Khususnya dalam pemikiran mereka. Musuh berikutnya adalah kehidupan mereka yang lama sebelum Kristen. Kan jemaat Efesus ini adalah hasil penginjilan dari Rasul Paulus. Pastilah ada satu masa sebelumnya di mana mereka belum Kristen, belum percaya Tuhan. Tahu sendirilah, kalau orang belum Kristen, belum percaya Tuhan, bagaimana cara berpikirnya toh? Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Sehingga tidak ada contoh bagi mereka yang baik bagaimana. Sehingga yang menjadi ukuran ya mereka sendiri aja, orang gak kenal Tuhan. Ya semau-maunya aja. Maka di sini dikatakan milikilah pemikiran yang baru. Coba perhatikan akhir ayat 17 dan awal ayat 18. Pemikiran yang baru yang dimaksud, pemikiran yang lama yang dimaksud di sini dibagi 2. Akhir ayat 17 dengan pikirannya yang sia-sia. Awal ayat 18 dan pengertiannya yang gelap. Inilah pemikiran yang lama. Pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap. Mengapa dibagi menjadi 2 ya pemikiran di sini? Kalau yang dimaksud dengan pikiran yang sia-sia, apa tuh? Pikiran yang sia-sia. Kesia-siaan itu tidak dihitung di awal, tapi setelah. Contoh, saya sebagai pedagang, kalau saya tidak berdagang hari itu di pasar atau di toko atau di kios, saya di rumah saja, tidak dapat disebut sia-sia berdagang. Orang saya nggak pergi, betul? Tapi kalau saya sudah pergi ke pasar, buka toko, buka kios, seharian saya tungguin, tidak ada yang laku, tidak ada transaksi apapun. Lalu saya pulang lagi ke rumah saya di sore hari. Sia-sia. Kesia-siaan itu tidak dihitung di awal, tapi setelah. Maksudnya sia-sia bukan tidak melakukan sesuatu tapi enggak ada hasil. Maka kalau disebut pikiran yang sia-sia apa? Bukan gak mikir. Mikir sih dia, tapi pikirannya tidak produktif untuk kerajaan Allah. Mikir tapi enggak benar. Mikir tapi yang enggak benar. Bukan gak mikir. Kalau disebut pikiran yang sia-sia. Contoh-contoh pikiran yang sia-sia apa sih? Yang gak ada hasil, yang tidak produktif bagi kerajaan Allah, yang tidak menjadi berkat bagi sesama, dan akhirnya menjadi senjata makan tuan bagi dirinya sendiri. Banyak sebenarnya contoh dalam Alkitab.
Misal menghakimi, itu pikiran sia-sia. Apa hasil dari menghakimi? Enggak ada. Betul enggak? Apa hasil dari menghakimi? Tolong beri satu saja pada saya. Enggak ada. Nah, ini enggak produktif. Sia-sia kau menghakimi. Sia-sia kau pikirin kenapa dia tidur ngantuk di gereja. Kalau kau tidak tahu alasannya dengan benar, sia-sia kau ambil kesimpulan. Sia-sia kau katakan tuh orang sombong padahal kau nggak tahu urusan. Sia-sia kau mengatakan, oh aku sudah tidak dihormati oleh anak-anakku. Mereka nggak datang hari ini padahal belum tahu alasannya. Sia-sia. Menghakimi itu sia-sia. Berikutnya adalah mengingini. Mengingini. Kalau tadi menghakimi itu kan contoh yang paling terkenal Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi. Lalu mengingini ini adalah Keluaran 20 ayat 17. Jangan kamu mengingini milik sesamamu. Nanti Tuhan marah lagian. Tuhan udah kasih dia, kenapa kau ambil? Kamu gak menghormati tatanan yang Tuhan sudah buat. Aku sudah memberikan itu kepadanya, kenapa kau ambil? Kau tidak menghargai aku, kata Tuhan. Kamu melawan ketetapanku. Berani-beraninya kamu ambil sesuatu yang sudah kuberikan kepada orang lain. Semua perbuatan Tuhan adalah hukum. Betul? Betul? Maka kalau kita langgar ketetapan Tuhan, kita melawan Tuhan. Tuhan kan sudah kasih istri sama dia, kenapa kau ambil? Tuhan kan sudah kasih rumah sama dia, kenapa kau ambil? Seharusnya kalau kau ada kurang, mintalah padaku, kata Tuhan. Kenapa kau kacaukan pekerjaanku? Kau tidak menghargai aku. Lagi pula kalau kau hanya mengingini milik orang lain, kan kalau kita baca dalam Keluaran 20 ayat 17 itu bukan hanya istri, suami, anak, laki-laki, anak perempuan. Bahkan hamba-hamba orang lain tidak boleh diingini. Bahkan lembunya sekalipun. Kalau zaman sekarang ya motornya, ya sepedanya, ya kelerengnya pun tidak boleh. Tidak boleh. Jemaatnya nggak boleh. Karena itu sudah bagiannya, kenapa kau ingini? Kalau kau hanya sibuk ngurusin milik orang lain, lalu siapa yang ngurus milikmu? Hah? Cari pacarmu sendiri, makan dari air kulamu sendiri. Saya bukan lagi marah-marah ya. Cuma suaranya dikencengin dikit aja. Pikiran sia-sia, akhirnya nggak dapat sesuatu. Punya orang diambil, Tuhan marah. Punya dia nggak diambil, dia nggak kepake. Contoh lain pikiran sia-sia apa? Yang memaksakan kehendak. Harus, ngotot, harus. Jangan. Makanya Roma 12 ayat 3. Harus disesuaikan kehendak itu dengan iman yang diberikan Tuhan. Jangan dipaksa. Pemikiran jangan dipaksa. Harus. Jangan. Terpecah tuh otak. Betul tak? Saya bukan dokter. Kayosi dokter. Tante Oli dokter. Keluarga dari pendeta kita dokter. Mereka lebih tahu. Tapi kalau ini saraf satu putus, ini bukan cuma ini yang rusak. Semua bawa ke bawah-bawah. Kenapa tangannya tuh orang begitu ya Pak? Di sini rusak. Maka pembusukan semua dimulai dari mana? Bukan dari ekor, tapi dari kepala. Kalau kepala sudah rusak semua. Sayangnya kepala tidak bisa diamputasi. Yang lain masih bisa diamputasi.
Kalau kepala sudah rusak, mati. Contoh lain pemikiran sia-sia apa? Mengkhawatirkan. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Nggak ada hasil dari khawatir. Coba aja. Sekedar cemas itu psikologis, alamiah, natural, tidak apa-apa. Cemas itu adalah suatu perasaan gelisah yang masih dapat dijelaskan. Kenapa kamu cemas? Anakku belum pulang, udah 1 jam, telat. Wajar dong. Kenapa kamu khawatir? Jawabnya, enggak tahu deh Cik. Enggak tahu deh. Ya khawatir loh. Selama Anda bisa jelaskan logika dan rasionalitas mengapa Anda gundah gulana, itu cemas, enggak apa-apa. Malahan itu bagian dari pertanggungjawaban dan kedewasaan. Coba anak gak pulang sejam. Kok gak dicariin? Tenang aja. 10 jam, biar aja. Aku mah gak mau khawatir. Kamu gak boleh khawatir. Tapi di mana rasa cemasmu? Berarti kau gak bertanggung jawab, gak dewasa kau dengan tugasmu. Masa kau biarkan api mulai melalap rumahmu? Gue gak khawatir. Cemas gak apa-apa. Tapi kalau khawatir, hati-hati. Tidak satu pun hasil dari kekhawatiran. Kalau ada beri, bantu, tolong bantu saya orang bodoh nih. Beri saya contoh, enggak usah 1 deh, separuh aja. Apa makna dari kekhawatiran bagi hidup kita? Tidak ada. Khawatir itu buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang kesempatan, buang segala macam. Betul? Coba lihat ibu-ibu yang khawatiran. Anak mantu udah ngumpul, khawatir terus, nggak menikmati fellowship. Akhirnya sampai mereka pulang lagi ke rumah masing-masing, nggak ada reaksi. Kenapa? Khawatir aja bawaannya. Tidak ada guna khawatir itu. Sia. Contoh lain, ini tentu kelasnya lebih berat adalah menyerah. Tanda orang menyerah apa? Sudahlah pendeta, sudahlah cerai aja kita. Sudahlah pendeta, bunuh diri aja aku. Sudahlah aku pukul aja dia. Makanya kalau ada orang berkata sudahlah, saya enggak mau itu dipotong. Sudahlah apa? Sudahlah apa nih? Sudahlah pendeta, kita ampuni dia, bagus. Betul dah? Sudahlah pendeta, kubunuh aja dia. Enggak bagus. Tuntaskan kalimatnya, sudahlah apa kok? Enggak mau aku aminkan aja, sudahlah. Menyerah itu tidak produktif. Betul dah? Betul? Selama kita masih dalam perjalanan berarti masih ada jalan. Setuju? Setuju? Selama kita masih ada dalam perjalanan berarti kita masih ada jalan. Kenapa putus asa orang kita masih dalam perjalanan? Selama kita masih dalam perjalanan berarti masih ada jalan. Maka dikatakan apa dalam ayat 18 bagian awal? Hindari pengertian yang gelap. Pengertian yang gelap, ya kenyataan umum lah sehari-hari. Kalau kita berjalan dalam kegelapan gimana ya? Semisal saja, ini ruangan dimatikan lampunya, lalu kita suruh jalan ke sana kemari, berantukan.
Orang kalau berjalan dalam kegelapan bisa salah duduk nggak? Bisa? Bisa salah pukul nggak? Bisa salah injak? Bisa salah gandeng? Bisa? Bisa salah kamar? Jangan kita berjalan dalam kegelapan. Pikiran kita mesti terang. Supaya kita jangan salah bertindak. Maka pikiran ternyata sangatlah pokok Bapak Ibu. Pemikiran adalah master. Apa? Master. Pemikiran juga adalah blueprint. Blueprint. Gambar utama. Jangan hilang itu. Fotokopian gak resmi saudaraku. Apa? Fotokopian gak resmi. Blueprint jangan sampai hilang. Kacau nanti bangunan direparasi susah. Betul? Pemikiran juga adalah fondasi. Makanya coba renungkan. Dua hal, segala sesuatu dimulai dari pikiran. Satu ya. Dua, segala sesuatu diakhiri dengan pikiran. Coba aja, segala sesuatu dimulai dari pikiran. Segala sesuatu diakhiri dengan pikiran. Coba aja. Kalau Anda setuju sekaligus mengerti dengan kalimat berikut ini, maka tanpa sadar Anda akan berusaha mengisi kata kosong di belakangnya. Begini bunyinya, kalau Anda setuju dan mengerti ya. Apapun yang saya pikirkan akan saya lakukan, kecuali saya berubah pikiran. Ini bukan permainan kalimat. Segala sesuatu dimulai dari pikiran. Segala sesuatu diakhiri dengan pikiran. Apapun yang saya pikirkan akan saya lakukan, kecuali saya berubah pikiran. Maka pikiran ini penting. Tuhan Allah tidak akan melakukan sesuatu tanpa dipikirkan. Mencipta tuh mesti ada blueprint. Berunding Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biasa secara doktrinal kita pahami begitu di dalam Kejadian 1 ayat 1 Elohim dan Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Need, butuh gambar. Maka kalau gambarnya udah keliru, ya jangan harap deh bangunannya baik. Miliki dulu gambar yang benar atas keluargamu. Niat yang baik atas berumah tangga. Niat untuk melamar pekerjaan, niat menjadi pelayan Tuhan, menjadi majelis gereja, menjadi pendeta pengkhotbah. Miliki dulu niat yang baik untuk merantau, meninggalkan orang tua. Jangan misalnya hanya semata supaya gue lepas dari orang tua gue. Bahaya. Di sana ada orang tua gadungan yang akan menangkapmu dan merusakmu. Buat apa lepas dari satu kandang, nggak taunya malah lebih kuat kandang di sana yang mengkerangkeng kita. Makanya mari kita mulai segala sesuatu dari pikiran. Start from our thought, our mind. Betul? Coba kita lihat ayat masyhur ya, Filipi 4
ayat 8. Ngomong-ngomong Bapak Ibu masih dengerin kan khotbah ini? Masih ya? Ya terima kasih lah kalau masih. Ya. Coba lihat ini Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Inilah yang disebut idealis dalam pemikiran. Apa? Idealis dalam pemikiran. Inilah maunya Tuhan. Tuhan mau kita memiliki pemikiran yang baru. Jangan lagi pemikiran yang lama. Jangan. Makanya dalam pemikiran pun orang sudah dapat berdosa. Katakanlah jangan berbuat dosa, tapi berdosa. Kalau orang filsafat kan dia suka meneliti kata secara ontologis namanya. Dalam pemikiran berbuat dosa, apa yang dilakukan pikiran dapat berbuat dosa. Maka tidak tepat rupanya disebut dalam pemikiran kita dapat berbuat dosa. Kata berbuatnya itu dihilangkan saja. Tetapi yang benar dalam pemikiran pun kita dapat berdosa. Dalam pemikiran kita dapat berdosa. Coba lihat dua contoh masyhur lah. Amsal 3 ayat 29. Janganlah kamu merencanakan yang jahat terhadap sesamamu sementara tanpa curiga ya tinggal denganmu. Orang niat baik jadi pegawai kita terima tapi untuk kita perbudak. Niat jahat. Mertua sudah mau menerima kita jadi menantunya baik-baik. Kita mau ngakalin, niat jahat. Tuh orang udah mau konseling sama kita di kantor gereja. Kita mau cipoain dia, niat jahat. Kita sudah dapat berdosa dalam pemikiran. Matius 5 ayat 27-28. Pikiran mesum. Apabila seseorang melihat yang lain lalu mengingininya, dia sudah berdosa. Berzina dalam hatinya. Itu adalah sama saja dengan pikirannya, dalam pikirannya. Makanya kalau orang tanya, pendeta mana? Enggak ada kok ayat di dalam Alkitab melarang pornografi. Ya itu Matius 5 ayat 27-28 tuh. Kau lihat gambar orang lalu mengingininya, apa kau? Berdosa kau. Stop pornografi. Apalagi porno aksi. Biarlah pikiran kita jangan sia-sia, jangan gelap. Kita anak-anak yang produktif bagi kerajaan Allah. Dan kita adalah anak-anak terang. Amin. Kalau wajah orang terang enak gak ngelihat? Apalagi pikirannya. Nah, kalau pikiran orang terang, perkataan jadi terang, sudut pandang terang. Dimulai dari pikiran Bapak Ibu. Sudah di mana ini khotbah ini? Tinggal berapa menit ini masih di sini aja. Kita lanjut aja lah ya. Bagaimanakah kita menunjukkan karakter yang baru dalam Kristus, Bapak Ibu? Yang kedua, kita hidup dengan perasaan yang baru. Coba kita kembali kepada nats awal bacaan kita, Efesus pasal 4 ayat 19 sekarang. Perasaan mereka telah tumpul
sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Ya dua oknum, dua pihak tadi. Orang yang belum percaya Tuhan dan diri mereka sendiri sebelum percaya Tuhan. Kan dua musuh itu. Mereka itu yang tidak percaya Tuhan atau belum percaya Tuhan, perasaannya tumpul. Siapa mereka ini? Kalau yang belum percaya Tuhan, ateis. Tapi ada juga yang katanya percaya Tuhan, tapi sama perasaannya. Ini yang disebut munafik. Jadi kalau ditanya siapakah orang fasik? Kata perjanjian lama banyak sekali. Fasik. Orang fasik adalah dua. Yang tidak percaya Tuhan ateis, yang merasa percaya Tuhan munafik. Makanya orang Kristen bisa juga enggak kalau dia hanya sekedar sebagai orang Kristen. Bisa enggak perasaannya tumpul? Bisa. Pendeta seperti saya bisa enggak perasaannya tumpul? Bisa. Kenceng jawabnya tuh. Bagus, memang pendeta kayak saya mesti digituin biar denger. Tumpul yang dimaksud di sini adalah dari istilah Inggris, having lost all sensitivity. Having lost all sensitivity. Udah tidak ada sensitivitasnya. Ya kata kasarnya ini orang adalah apa? Si raja tega. Tegaan. Dia kesel sama orang. Dia marah. Tuh orang minta maaf. Nggak ada maaf bagimu. Dia marah sama pasangan hidupnya. Pasangan hidupnya mau bayar lagi. Enggak ada. Ketemu di pengadilan. Orang tuanya lumpuh, dia santai-santai itu bisa tuh, bisa itu, bisa. Karena perasaannya tumpul. Suami sedang menderita, dia happy-happy sendiri tuh istri. Haha, perasaanmu tumpul. Si raja tega kau. Tegaan kau. Kau sudah lihat tapi kau menutup pintu hatimu terhadap dia. Having lost all sensitivity. Tidak ada lagi sensinya. Kalaupun ada sensi hanya untuk kepentingan diri pribadi. Dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Dia hanya peduli dengan perasaannya sendiri. Jangan singgung aku ya. Tapi nyinggung orang oke dia. Ini memang perasaannya sudah tumpul. Tuhan Yesus tidak pernah perasaannya tumpul. Amin saudaraku. Amin. Tuhan Yesus itu cepat sekali rasa ibanya muncul. Stimulus untuk menggerakkan hati Kristus itu tidak perlu banyak-banyak. Hanya seruan kecil saja langsung dia tanggapi. Betul? Langsung. Biar murid-muridnya, bayangkan murid-muridnya ada berapa orang tuh. Batasilah para rasul. Jalan-jalan sama Yesus. Baru terjadi mujizat, barusan dalam pelayanan. Ketawa-ketawa mereka. Wih hebat. Waduh senang. Waduh berlimpah. Waduh. Tiba-tiba Tuhan berkata. Ada apa guru? Ada apa guru? Kata Tuhan. Ada apa guru? Ada apa guru? Kita lagi happy. Kita memang lagi happy. Tapi aku mendengar ada isak tangis di sekitar kita ini. Siapa enggak ada? Siapa? Semua happy. Orang baru terjadi mujizat dalam pelayanan kita tadi guru. Aku mendengar suara isak tangis di sekitar ini. Cari. Benar. Ternyata ada di pojok-pojok orang sedang ketakutan menangis. Kristus peka sekali. Wow. Boleh bilang wow? Yang mantap dong. Wow. Kristus bisa peka begitu. Maka kalau kita melihatnya,
satu gambaran umum saja. Matius 9 ayat 35-36. Matius 9 ayat 35 dan 36. Demikianlah Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di sekitar kita masih banyak orang menangis. Di sekitar kita masih banyak orang ketakutan. Di sekitar kita masih banyak orang susah. Di sekitar kita masih banyak orang takut, sakit, menderita, kehilangan, sendirian, bingung. Di sekitar kita masih banyak orang yang payah, letih lesu. Kalau benar kita murid-murid Kristus, kita akan melakukan sesuatu untuk mereka yang begitu. Kesampingkan dulu alasan mengapa mereka demikian, tapi urus dulu fakta yang sedang terjadi, mau mereka memang sedang begitu sekarang. Alasannya nanti aja deh diteliti. Sekarang tolong dulu P3K dulu. Jangan banyak teori-teori. Ini gara-gara dosanya kau, makanya kau susah. Aku bilang juga apa dahulu, kau ini pun karena berengseknya kau. Kenapa kau mabok? Kenapa kau nyolong? Nanti aja pertanyaan itu. Nanti aja. Sekarang dia lagi ngap-ngapan. Lu masih nanya, kau juga. Ya saya bukan mau ikut-ikutan, tapi ini ungkapan umum yang sangat baik. Menyalahkan mah paling gampang. Betul dah? Pasti ada asap karena ada api. Pasti ada asap karena ada api. Tidak ada asap kalau tidak api. Betul? Betul. Tapi nantilah teori-teori itu. Sekarang dia lagi susah nih. Apa nih? Keburu mati. Keburu bunuh diri. Keburu begitu. Ayo lakukan sesuatu dulu. Jangan jadi si raja tega ya. Amin. Kalau orang tua lumpuh diapain? Gendong. Jangan mau enaknya aja jadi anak. Dulu waktu masih kecil siapa yang gendong kita? Orang tua. Sekarang orang tua bagaikan anak kecil. Siapa yang gendong? Kita. Selama masih ada, pantang mama susah. Sebab mama papa juga dulu bilang begitu. Selama papa mama masih ada, poltak gak boleh susah. Bukan orang kaya, itu ngai. Sama itu Mr. Mr. Ngai ya sama aja. Kalau bukan kita siapa yang ngurus keluarga kita, betul tak? Makanya 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan apa? Kalau ada orang melihat saudaranya dia tidak ditolong padahal dia mampu menolong, dia mengabaikan keluarganya sendiri, lebih murtad dari orang yang tidak percaya Tuhan. Jangan bicara soal ini dan itu, banyak cincong kau. Sampingkan dulu teori-teorimu itu, sekarang lakukan dulu sesuatu. Barulah nanti kita urus pertobatannya, amin. Lagi pula Bapak Ibu, lebih mudahnya kita mempertobatkan orang yang telah kita tolong lebih dahulu. Sungguh. Bukan balas budi, tapi dia udah ada contoh. Jangan berkata apa, betapa indahnya jadi orang baik ya. Gara-gara dia baik, jadi aku ditolong. Aku juga mau aja jadi orang baik kayak dia. Amin. Anda tidak akan pernah dapat memenangkan jiwa orang yang Anda tidak kasihi.
1000 kali kita doa syafaat buat tetangga kita, tapi 1 kali pun kita tidak pernah tolong dia. Ke laut aja lo. Ngomong kosong kau. Saya tidak sedang marah-marah saudara. Enggak. Makanya perasaan yang baru itu yang meliputi misalnya Matius 5 ayat 7 ya kemurahan. Itu tidak berbanding dari kemahalan ya. Kemurahan maksudnya adalah murah hati. Terus memiliki pemakluman, sabar. Memang begitulah hidup ini. Anak-anak nakal, ya sabari aja lah. Orang tua tidak bisa cari nafkah lagi sendiri karena sudah usia begitu, ya sabari aja lah. Itulah namanya perasaan yang baru. Ayo Bapak Ibu, kita perasaannya mesti seperti Kristus karena kita adalah murid-muridnya. Amin, amin. Jadi kalau kita ada pegawai, dia bilang, Pak aku banyak salah, tapi jangan dipecat ya Pak. Lu udah ngaku, gue pecat loh. Bagus loh. Gua emang lagi perlu bukti nih untuk memecat lo nih. Lo udah ngaku. Konfirmasi buat gua untuk memecat lo. Ya ampun, tega amat sih. Apalagi, Pak tolongin Pak anak saya Pak. Anak saya Pak. Kalau saya, gimana kami Pak? Sebulan lagi Pak. Kagak ada sebulan. Sehari pun aku gak mau lihat kau di sini. Peri kau. Aku ini orangnya saklek, cengli. Aku gak mau ganggu orang, tapi aku juga gak mau diganggu. Pergi kau. Cengli apa itu? Cengli. Kita anak-anak Allah, beri kesempatan. Paling tidak jangan langsung diputus begitu aja. Jangan dong. Makanya kalau toh kita mau orang itu pergi yang ngomong baik-baik aja. Berproses ya. Sudah ada tanda-tanda ngomong aja. Kawan, sebenarnya kau rajin kerja. Tapi gak cocoknya kau di lingkungan ini. Aku bagilah kau transport sebagian. Carilah pekerjaan lain ya. Selamat dulu kita. Ini bukan antara kita pribadi ya kawan. Ya karena aku juga hanya manajernya di sini. Macam mana aku? Lagi pula ya Anda juga kan tahu sendirilah peristiwa-peristiwa yang terjadi hubungannya denganmu selama ini kan, ya kan? Aku tahu banyak pergumulanmu. Begini saja lah, sebulan lagi sambil kau cari kerja. Kalau kau pulang lebih awal di sore hari ya tutup matanya aku. Yang penting kau cari kerja ya, jangan cari dukun. Oke. Perginya dia itu, tapi pergi baik. Amin. Maka kita akan maju. Dia juga akan apa? Tidak akan kusia-siakan. Orang itu begitu baik kepada aku. Tapi kalau dia pergi dengan marah, begitu ya? Fine. Dia catat, dia buka kalender, agendanya, tiap hari ditaruh di situ. Kegiatan utama, cari akal bunuh dia, cari akal buat dia. Tiap hari diisi, prioritas. Saya bukan mau menakut-nakuti, tapi janganlah kita selalu menanamkan kebencian, permusuhan. Amin. Apa gunanya sih? Kalaupun dia pergi terpecat begitu rupa dalam keadaan begitu, apa gunanya? Enggak ada gunanya juga buat kita. Makanya ya kita sabarlah, kan dia adalah pegawai-pegawai yang Tuhan kirim untuk kita didiknya. Kita juga dulu kan gak langsungnya kita jadi pegawai tinggi. Kita pegawai rendah dulu, dididik, diberi kesempatan, diampuni, dididik lagi, kan begitunya. Makanya kita jadi hebat.
Nah kalau kita tidak sabar untuk pegawai-pegawai kita yang main, ya boleh pecat ya, tapi ya tadi itu alasan benar, cara baik, gitu aja. Jangan Anda nggak pecat kalau memang sudah begitu keadaannya. Sebab ya boleh aja dipecat, boleh. Saya juga boleh dipecat. Boleh. Tapi baik-baiklah misalnya, pendeta memang Anda sudah ada beberapa jadwal di sini sepanjang tahun dari tahun lalu ya. Tapi setelah kami pikir-pikir ya ternyata kurang cocoknya Bapak khotbah di kami. Mungkin di tempat lain Bapak lebih cocoknya. Nah minimal begitu. Jangan nggak ada koordinasi. Tiba-tiba seminggu sebelum nih. Ya Anda tahu bahwa saya sedang curhat tapi bukan soal gereja ini ya. Minggu depan aku khotbah di sana ya. Oh enggak ada. Oh iya? Enggak kutunjukkan ya faxnya itu, biar aja. Aku orang baiknya. Bagaimana 3 bulan mendatang? Oh enggak ada. Ya sudahlah. Begitunya caramu padaku. Kawan lama katanya. Tapi kau jadi musuh baru. Janganlah begitu. Yang cantiknya kita main. Jangan saling mendera. Ngomong baik-baik aja, nggak apa-apa. Ya sebenarnya kalau ngomongin soal khotbah begitu nggak enak juga ya. Bagus bukan soal gereja ini. Gereja ini sih sangat menghormati hamba-hamba Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu adalah kita hidup dengan perkataan yang baru. Coba perhatikan bacaan awal kita lagi, saya punya waktu tinggal 7,5 menit. Gimana menggunakan ini? Tuhan harus adakan mujizat. Efesus pasal 4 ayat 25 dan 29. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah pekerjaan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 25. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Apa maksudnya ini? Karena kita adalah sesama anggota. Nah, kita suka lupa tuh kalau kita sesama anggota. Sama-sama apa? Secara umum sekali sama-sama manusia. Kalau dalam keluarga sama-sama anggota keluarga. Kalau dalam bisnis sama-sama pebisnis. Kalau dalam pelayanan sama-sama pelayan Tuhan. Kalau dalam gereja sama-sama jemaat. Kalau dalam lingkungan wilayah sama-sama warga. Jangan merasa lebih penting dari yang lain lebih rendah. Jangan standar ganda. Oh aku boleh, kau nggak boleh. Aku boleh marah-marah seenakku, kau jangan memarah-marahi aku seenakmu. Lah kita sesama kok. Kenapa kita ini gampang mendustai orang, lalu kalau orang mendustai kita nggak boleh? Kenapa? Seorang suami bilang, gua paling benci ya, istri sendiri ngebohongin gua. Oh bagus kok. Itu namanya idealis. Bagus. Tapi istrimu juga boleh berkata yang sama. Gua paling benci ya. Suami sendiri ngebohongin gua. Kau gak layak bicara begitu. Kau istri. Lah. Terus Anda mentang-mentang suami layak begitu. Ya. Orang tua layak begitu. Lalu anak gak layak gitu. Ya. Di mana keadilan kita ini? Kenapa orang lain nggak boleh, kita boleh? Marah-marah semau-maumu, lalu orang lain nggak boleh marah-marah semau mereka.
Kita kan sesama anggota. Maka kalau kita ini tidak mau mendengar kata-kata yang menyakitkan, jangan keluarkan kata-kata yang menyakitkan. Kita sama-sama anggota. Samanya kita. Samanya kita. Betul? Amin. Samanya kita. Perkataan itu penting. Kenapa? Ini istilah-istilah saya saja ya. Perkataan itu identitas. Siapa kita dilihat dari omongan kita. Ini berlaku buat semua, bahkan Tuhan sendiri pun. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah hanya dapat dinilai dari perkataannya, bukan dari gambar wujudnya. Maka setiap kata-kata sia-sia yang kita bicarakan akan dipertanggungjawabkan. Makanya perkataan adalah investasi kita. Investasi perkataan itu. Identitas, investasi, satu lagi I. Perkataan juga adalah apa itu? Ya saya katakan sajalah ibadah. Maksudnya apa pendeta? Kok perkataan ibadah? Lihat aja. Ada enggak kebaktian tanpa kata-kata? Ayo. Ada enggak kebaktian tanpa kata-kata? Enggak ada. No worship without words. No worship without words. Tidak ada kebaktian tanpa kata-kata. Karena semua dirangkai dengan kata-kata. Pujianmu, doamu, khotbahmu, pengakuan dosamu, semua dari kata-kata. Makanya dikatakan apa? Ucaplah syukur. Efesus pasal 5 ayat 19. Syukur itu mesti diucapkan. Jadi kalau kita katanya kebaktian tapi diam. Ya kita orang dewasa pendeta, iman kita udah kuat. Kita mah gak suka teriak-teriak kayak dia tuh. Kita mah kalem pendeta. Lagian kan kita kalau ngadap Tuhan jangan ribut-ribut. Hohom. Apa kau hohom tidurnya kau? Hohom-hohom. Kalem-kalem. Apa? Nggak bisa, harus ngomong. Soal volume disesuaikan. Betul tak? Maka seperti doa. Tidak percayanya aku ada doa dalam hati kawan. Tidak ada itu. Doa dalam hati ya, omong kosong kau. Doa dalam hati apa itu? Doa akan bicara sama Tuhan dalam hati. Jadi ya Tuhan di hati kita. Apa katamu Tuhan di hatimu? Minum dulu aku. Ausnya aku lihat kau. Apa kawan? Tuhan dalam hatimu unbiblical, tidak alkitabiah. Tuhan tuh di sorga. Maka kalau berdoa apa? Bapa kami yang di sorga. Tuhan Yesus setelah mati bangkit naik ke sorga. Kalaupun disebut di dalam hati ada Tuhan itu istilah teologis. Istilah apa? Istilah teologis. Tuhan kaulah raja dalam hidupku. Sebelum aku bertindak aku mau dengar kata-katamu dari hatiku. Begitu. Bukan berarti Tuhan di hati kita. Jadi kemana-mana kita bawa Tuhan. Siapa guru sekolah minggu? Tidak boleh seperti itu. Mesti benar juga doktrinnya. Jangan gayanya aja yang hebat, doktrinnya keliru. Tidak boleh, kita bukan agama Hinduisme kuno semacam itu, bukan. Kita adalah Kristen. Alkitab adalah pedoman kita. Tuhan ada di sorga. Meskipun sekarang Roh Kudus sedang berkuasa di bumi merawat gereja. Tapi jelas Tuhan tidak ada dalam hati kita. Jangan rendahkan hadirat Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau masuk dalam hati kita itu urusan beliau.
Tetapi jangan katakan permanen Tuhan ada dalam hatimu. Siapa kita ini? Ya tentu saja ajaran soal itu banyak yang harus dijelaskan. Tidak terlalu mudah. Tapi yang jelas adalah kata-kata kita jagalah. Amin. Coba sedikit lagi ayat 29. Sedikit lagi. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi siapakah yang menjadi juri dari perkataan itu benar atau tidak? Si pengatanya atau si pendengarnya? Menurut ayat ini, coba boleh keluarkan ayat sebentar lagi. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi siapakah yang menjadi juri benar tidaknya perkataan itu? Si pengata atau si pendengar? Si pendengar. Bukan kita yang menentukan produktifnya tidak produktifnya perkataan kita. Contoh nih khotbah, aku udah puas khotbah, tapi nggak ada yang puas mendengar. Sia-sia. Buat apa? Turun kau pendeta, ngapain kau di mimbar kau? Sia-sia kau khotbah. Aku udah puas sih ngomong sama dia sih, udah keluarin semua unek-unek, udah puas aku. Tapi yang mendengar gak bisa tidur 3 hari. Puas kau ya, orang gak bisa tidur 3 hari kau puas. Puasnya aku udah ngomong sama suamiku, puasnya. Tapi suamimu jadi kabur. Puas kau ya. Bukan begitu. Kalau perkataan kita baik berarti itu orang akan berkata apa? Seperti Nathan berkata kepada Daud, Daud kau sudah menista Tuhan, mengapa kau mengkhianati dia dengan cara mengambil istri sesamamu secara tidak benar? Daud berkata apa? Iya ya, aku sudah berdosa kepada Tuhan, aku minta ampun. Amin. Begitu. Makanya Kolose 3 ayat 16, biarlah perkataan Kristus tinggal di dalammu dengan segala kekayaannya, sehingga dengan hikmat kamu mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menaikkan syukur dalam hatimu. Karena itu sering-seringlah baca Alkitab, supaya kita juga berkata-kata seperti Alkitab. Amin. Teori nothing in, nothing out. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Pendeta, aku rajin lo baca Alkitab. Udah 4 kalinya aku selesai baca Alkitab ini. Selamatlah. Dapat hadiahnya kok. Tapi kok aku gak pernah dengar ya? Ya kan kalau aku baca di rumah pendeta. Enggak, maksudku kok aku gak pernah dengar sehari-hari kau ngomong dari Alkitab. Alkitabmu isinya apa ya? Kok malah lain yang kedengeran di telingaku? Ya kan? Pendeta, aku kan baca Alkitab kan sendiri di rumah. Kok gak lihat? Nih fotonya nih. Aku tahu kau membaca Alkitab di rumah. Nggak usah kau tunjukkan foto itu. Tapi maksudku, kok aku gak pernah dengar kalau kau terbukti benar membacanya. Sebab yang kau sebutkan adalah kata-kata yang justru bertentangan dengan Alkitab. Nggak usah banyak cincong kau. Gak usah kau katakan 4 kali aku sudah baca Alkitab. Gak usah itu informasi sampah itu. Yang penting kau setiap hari berkata-kata firman, orang akan berkata ini orang pasti suka baca Alkitab. Betul? Maka kalau saya khotbah dengan tidak khotbah coba padukan. Ada kesamaan atau ada perbedaan? Kalau ada kesamaan puji Tuhan. Kalau tidak ada kesamaan, Bapak Ibu boleh pertimbangkan, jangan ikuti ajaran saya. Yang terakhir adalah kita hidup dengan pekerjaan yang baru. Ini singkat saja lah ya, saya soalnya juga sudah lelah. Kita lihat ayat 28. Ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.
Ini jemaat Efesus ini kan dulu kan belum di dalam Tuhan, rupanya sering mencuri. Tapi sekarang sudah di dalam Tuhan, jangan mencuri lagi. Untuk itu bekerja keraslah, jangan malas. Memang kalau kita bekerja keras nggak ada waktu untuk mencuri, betul? Betul? Tapi kalau kita nggak ada kerja keras, ya curilah kita. Makanya saya nggak setuju orang menikah tanpa ada kerjaan. Saya dengan kata-kata yang agak kasar memang, saya katakan pada pemudi-pemudi di gereja itu, kalian pemuda-pemudi, amoy-amoy, jangan kalian mau menikah dengan orang yang nggak ada kerjaan. Kenapa om? Kenapa om? Ntar kalian yang dikerjain. Ngapain kau menikah dengan pemalas? Saya mau beritahu, orang malas lebih baik nggak usah hidup aja. Jangan samakan itu dengan orang yang tidak kerja karena sakit, jangan. Kalau orang sakit jangan dimarahin. Apa? Jangan dimarahin. Terus dia juga udah cari kerja tapi memang belum ada yang pas dengan maunya kita, jangan dimarahin. Yang kumaksud ini adalah semangat kerjanya, memang dia itu malas nggak mau kerjanya, bergantung pada orang tua mertua, bergantung kepada sponsor. Orang begini nih nggak usah ada. Boro-boro bantu orang susah, dia nyusahin aja nih. Kita adalah pejuang, amin. Amin. Kita adalah pekerja. Dan Tuhan akan memberkati pekerjaan kita supaya kita menjadi saluran berkat. Bagaimanakah kita menjadi pribadi yang memiliki karakter yang baru dalam Kristus? Yang pertama melalui pemikiran kita, yang kedua melalui perasaan kita, yang ketiga melalui perkataan kita, dan yang keempat melalui pekerjaan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk gerejamu ini yang sudah puluhan tahun Kau pelihara. Kami merasakan berkat damai sejahtera-Mu mengalir melalui gereja ini. Kami bersyukur untuk para pendahulu kami yang sudah ada dalam ribaan-Mu. Kami bersyukur juga untuk semua hamba-hamba-Mu yang tetap giat melayani kami. Untuk Tante Oli, Ibu Pendeta Oli, Tuhan kuatkan beliau, sembuhkanlah, berkatilah kakinya yang suka lemah. Juga anak-anak beliau, Kak Yosi, Pendeta Mesak Tuhan, dengan Nyonya, juga Bapak Ibu yang lain menjadi pendeta-pendeta di gereja ini. Hamba-hamba-Mu yang telah Engkau urapi dan tetapkan melayani di sini. Pakailah kami semua untuk menjadi alat di tangan-Mu. Berkatilah umat-Mu ini ya Tuhan dengan segala pergumulan, segala tantangan, segala kesibukan dan persoalan. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Kami percaya ada mujizat-Mu yang nyata dalam setiap hidup kami masing-masing. Kami masih ada jalan keluar untuk setiap persoalan kami. Terima kasih ya Allahku, Kau baik kepada kami. Teruskanlah pekerjaan-Mu di dalam gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Kita boleh kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Gembala Sidang dan juga seluruh sidang jemaat di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan hambanya Bapak Pendeta Paul Taksi Barani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dan juga keluarganya lebih lagi. Dan pada hari ini kita juga akan sama-sama memberi buat pekerjaan Tuhan yang kedua. Persembahan ini nantinya diperuntukkan untuk pelayanan diakonia gereja kita. Bapak Ibu dapat memberi buat pekerjaan Tuhan.